Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang problematika pembelajaran matematika siswa di Indonesia berdasarkan hasil studi PISA. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1. Untuk anggotanya yang pertama ada Anis Malikatin, NIM 2018-35014. Lalu yang kedua ada saya sendiri yaitu Ulil Huda, NIM 2019-35026 dengan mata kuliah problematika pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Safitri Panabuliandari SPD MPD dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada pengertian PISA, yang kedua ada hasil PISA tahun 2000 sampai 2018 atau yang terbaru, yang ketiga ada problematika pembelajaran matematika berdasarkan PISA. Yang pertama, pengertian PISA. PISA atau Program for International Student Assessment merupakan studi tentang program penilaian internasional yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD atau yang biasa dikenal dengan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. PISA adalah salah satu asesmen berskala internasional yang menilai kemampuan literasi matematika siswa. PISA dilaksanakan sejak reguler sekali dalam 3 tahun, sejak tahun 2000 untuk mengetahui untuk mengetahui literasi siswa usia 15 tahun dalam matematika, sains, dan membaca. Johar 2012. Hal-hal yang dinilai dalam studi PISA meliputi literasi matematika, literasi membaca, dan literasi sains. PISA mentransformasikan prinsip-prinsip literasi matematika menjadi 3 komponen, yaitu komponen konten, proses, dan konteks. Menurut Wardani dan Rumiati, komponen konten dimaknai sebagai isi atau materi matematika yang dipelajari di sekolah. Komponen proses dimaknai sebagai langkah-langkah seseorang menyelesaikan suatu permasalahan dalam situasi tertentu dengan menggunakan matematika sebagai alat sehingga permasalahan itu dapat diselesaikan. Komponen konteks adalah situasi yang tergambar dalam suatu permasalahan. Materi yang diujikan dalam komponen konteks meliputi perubahan dan keterkaitan ruang dan bentuk, kuantitas, dan ketidakpastian data. Yang kedua ada hasil PISA tahun 2000 sampai 2018 atau yang terbaru. PISA ini dilakukan 3 tahun sekali oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD. Tujuan umum PISA tentunya untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam membaca matematika dan sains. Di berbagai negara, Indonesia sendiri telah mengikuti PISA sejak tahun 2000. Namun hasil yang diperoleh Indonesia tidak sesuai dengan harapan warga Indonesia pada umumnya. Hasil Indonesia hampir selalu berada di peringkat bawah. Sesuai pada pemaparan Mas Ulil tadi bahwa Indonesia mengalami darurat literasi matematika yang ini ditunjukkan oleh peringkat-peringkat terbawahnya Indonesia dari periode 2000 sampai periode penilaian terakhirnya pada tahun 2018-2019. Indonesia menempati posisi 61 pada 2009 dari 65 negara. Kemudian pada tahun 2015 Indonesia di posisi 62 dari 70 negara, dan pada periode terakhir 2018 menempati posisi 72 dari 77 negara. Bersama Filipina selalu menempati posisi terbawahnya.
Ini tentunya sangat tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia. Pada periode terakhir mereka menempati posisi 38. Dan lebih jauh lagi dengan negara tetangga lainnya, Singapura yang pernah menempati posisi puncaknya pada tahun 2015 dan akhirnya dikalahkan oleh Tiongkok pada periode terakhir. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Zaki Ahmada pada tahun 2019 menyatakan bahwa siswa-siswa di Indonesia selalu mengalami kesalahan-kesalahan pada pembelajaran matematikanya, seperti pemahaman konsep yang masih rendah sehingga siswa tidak mampu mengolah informasi dari soal menjadi jawaban. Kemudian pada kesalahan transformasi karena literasi yang rendah, ini berkenaan dengan aspek penilaian PISA lainnya pada literasi matematika dan literasi membaca. Biasanya literasi bahasa Indonesia siswa ini masih rendah sehingga siswa tidak mampu menjabarkan informasi apa yang ada di soal menjadi jawaban. Kemudian ia tidak mampu membuat solusi yang tepat sesuai prosedur matematika yang runtut. Yang ketiga ada kemampuan encoding yang masih rendah, seperti siswa sudah mampu melakukan penafsiran dan transformasi tetapi memiliki kemampuan encoding yang rendah sehingga siswa tidak mampu menuliskan hasil akhir atau kesimpulan dari jawabannya sendiri, sehingga ini mempengaruhi pemilihan jawaban yang akan dia pilih. Untuk nomor 4 sendiri, siswa memiliki minat yang rendah, seperti pada matematika sendiri memiliki asumsi siswa bahwa matematika itu sulit, sehingga anggapan tersebut berakibat pada siswa, sehingga siswa itu beranggapan bahwa matematika itu sulit dan akhirnya tidak mau berlatih. Nah, menyadari itu, kemudian siswa tidak berlatih dan akhirnya kemampuannya tidak meningkat. Akhirnya dia sangat lemah dalam matematika, terutama pada literasinya. Yang terakhir adalah kemampuan pemecahan masalahnya. Ini berkenaan dengan kesalahan-kesalahan sebelumnya, bahwa siswa ini tidak mampu mengolah informasi dari soal, kemudian tidak mampu melanjutkannya pada jawaban, kemudian dia tidak paham masalah apa yang ada di soal dan solusinya bagaimana. Untuk siswa dengan kemampuan matematika yang sedang, mereka cenderung mencoba trial and error, sehingga jika mereka menemukan soal, mereka bisa pada pertengahan jalan mengerjakan soal, tetapi pada akhirnya seperti pada tahap encoding, mereka tidak menemukan jawabannya, kemudian mereka akan beralih pada soal lainnya, dan itu akan berulang secara terus-menerus dan berakibat pada siswa tidak mampu belajar dari kesalahannya sendiri, dan latihan siswa menjadi tidak efektif gitu. Tadi adalah kesalahan-kesalahan yang dialami siswa. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.